menjadi pujian dari hati kita. Nyanyikan dengan sungguh.
padamu. Kau yang kuat bahkan di sepanjang lembah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang
lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita, amin. Berikan sorak-sorak buat dia, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Mari kita mau angkat pujian ini buat Tuhan. Katakan,
bersama bersiap untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Sekarang Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. 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 Kalau Bapa yang di dunia saja tahu memberikan yang terbaik buat anaknya, apalagi Engkau yang tidak bercelah, Tuhan. Kau layakkan kami memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap hari. Mari angkat suaramu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari ini akan ada penyerahan anak. Itulah hati Bapa untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Kami panggil atas nama Bapak Hizkia Endi Heredion dan bersama istrinya Bu Marta Karunia Nurmala akan menyerahkan anaknya yang pertama kepada Tuhan, Aaron Sander Herodion. Anak-anak tidak dibaptis dan Yesus memberikan contoh itu. Yesus tidak dibaptis di usia anak-anak, tapi anak-anak diserahkan kepada Tuhan, dibawa ke rumah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Atas nama anak Aaron Sander Herodion, oleh iman kedua orang tuamu Hizkia dan Marta, hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, engkau diserahkan kepada Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini pertumbuhanmu, perkataanmu, semua tindakanmu akan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuatmu berhasil dan masa depanmu masa depan yang diberkati Tuhan. Tuhan berkati urapi Hizkia dan Marta, berikan hikmat dan pengetahuan kepada kedua anakmu ini untuk menuntun anaknya kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus keluargamu diberkati.
Haleluya. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Seperti Bapa sayang anaknya, Yesus, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Mari sembah Dia. Bagiku. Yesus, Kaulah Bapa, Kaulah Bapa. Kami berserah. Haleluya. Kami berserah. Kami berserah. Engkau bersama kami. Kaulah Bapa, Kau Bapa yang baik. Kau kami sembah Tuhan Yesus, Dia Raja, Dia Tuhan, Dia penyembuh, Dia yang menyembuhkan. Syarala, sorela, mara, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang baik. Kasih-Nya tak berkesudahan. Mari jemaat Tuhan katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau
padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu. Mari berikan tepuk tangan bagi Bapa kita di surga. Serahkan haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau dikasihi, kau jadikan pilihan kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancangan. Mari lambaikan kedua tanganmu bagi Yesus. Dialah Bapa kita yang penuh kasih. Haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahmu. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang anaknya, kekuatan kami adalah karena Bapa mengasihi kami. Kekuatan kami adalah karena Bapa setia. Kekuatan kami adalah karena Bapa menggenapi semua janjinya dalam hidup kami. Kekuatan kami adalah karena Bapa tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Berfirman saat ini, buat semua anak-anak yang kau kasih ya Bapa, kami siap terima yang terbaik dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Semua berkata amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shavuatov, minggu yang diberkati. Ketika kita menyembah, tiba-tiba saya ingat pertama kali saya berbicara di altar YS Jakarta beberapa tahun yang lalu. Saya berbicara tentang Tuhan selalu memulai pekerjaan besar dari siapa. Artinya Tuhan bisa mengerjakan pekerjaannya sendiri, tetapi Tuhan ingin bekerja bersama siapa. Dan siapa itu adalah kita yang telah dipilih. Amin.
Dan yang kedua saya berkata Tuhan selalu memulai pekerjaannya pada seasonnya, waktunya, musimnya. Maka saya katakan, we are the people of all season. Kita hidup di dalam semua musim yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Tetapi juga saya berkata yang ketiga, Tuhan tidak memulai pekerjaannya di langit. Tetapi Tuhan memulai pekerjaannya di bumi. Tuhan selalu memulai dari sebuah tempat. Dan tempat itu biasanya di mana kita berada, itulah tempat di mana Tuhan memulai pekerjaannya. Amin. Kalau Elia di Sungai Kerit, maka Tuhan mulai dari situ. Di mana kita berada, Tuhan datang kepada kita dan memulai dari situ. Sekarang 2023 tema nasional YHS Church adalah, saudara jangan lupa ayat ini ya, every day. Ya, every single day, jangan lupa. Yohanes 14:12, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar sebab Yesua pergi kepada Bapa. Amin. Maka keluarlah kalimat great achievement, perolehan pencapaian yang besar. Wow, senang sekali. Walaupun dari pertengahan Februari dan awal Maret banyak peristiwa terjadi di belahan bumi yang lain. Yang miris adalah terjadilah atau dibuatlah karnaval satanik, sebutlah seperti itu. Walaupun mestinya adalah itu karnaval yang agamawi, ya, tapi menjadi karnaval satanik. Berhasil. Semua menyaksikan bukan? Itu kerangka kontainer-kontainer dihiasi hiasan setan, patung-patung setan. Dan di belakangnya adalah salib merah kecil. Di sampingnya adalah komandan setan menyeret seseorang yang didandani menyerupai Yesus Hamasiah. Diseret di aspal dan berdarah-darah. Pada saat yang sama, badai datang, banjir bandang. Hari itu 36 orang meninggal. Rumah-rumah roboh, ribuan orang mengungsi. Teman-teman saya yang bukan Kristen berkata, Tuhan, Pak Pendeta marah di Brasil. Saya bilang sorry to say, Tuhan yang saya sembah dalam nama Yesus Kristus tidak pernah marah. Orang menghinanya, bahkan menyalibkannya pun dia berdoa untuk mereka diampuni, diselamatkan. Tuhanku tidak seperti itu. Nah, itu terjadi, saya bilang itu karena mereka nyembah setan. Setan yang terkam mereka, bukan Yesus yang marah. Oh begitu ya pendeta, ya itu konsepnya. Tapi yang lagi rame sekarang, JMS ya, nonton, Netflix. Itu sih jijik ya, itu sih sudah, itu sampah itu. Itu benar-benar sampah, itu sampah. Karena JMS itu kan Jungmuk Suk ya. Itu nama orang sebenarnya JMS, tapi dijadikan agama. Bahkan dilecehkan Jesus Mosea Schaefer. Itu kan mengerikan sekali. Sudah lebih baik jangan ditonton dah. Saya lihat, wah ini sampah. Ini sampah. Lebih baik kita lihat ini, apa yang sedang terjadi, Asbury University in Kentucky di Amerika Serikat. Terakhir sudah 70 negara yang hadir untuk revival di kampus itu. Yang khotbah bukan pendeta besar, tapi pastor dari kampus lokal itu. Wow, itu kita teringat peristiwa 1906 ya di Associated Joseph William Seymour. Revival besar itu Pentakosta itu. Kita ingat Evan Roberts 1904 di Wales, Inggris. Jadi Asia ini dikepung dengan dua gerakan Pentakosta yang dari Eropa itu Wales, tapi
yang dari Amerika lebih cepat masuk ke Indonesia 1921. Lahirlah Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, langsung saja supaya mudah dimengerti. Nah, revival itu terjadi lagi. Di sisi lain, orang terang-terangan menghina Tuhan, bahkan terang-terangan menyembah setan. Tapi di sisi yang lain, terjadi great harvest, terjadi revival. Wow. Nah, mengapa sih semuanya itu terjadi? Mengapa kegelapan ada di sekitar kita? Supaya mengkonfirmasi bahwa kita adalah terang. Sebab kalau tidak ada kegelapan, maka terang tidak ada nilainya. Halo? Iya kan? Kitab suci berkata kejahatan makin bertambah. Kalau kejahatan tidak ada, kita dibenarkan by the blood of Christ, tidak ada nilainya. Tangkap nggak? Tapi karena ada kejahatan, ada orang makin jahat, bahkan teman saya jadi orang jahat, mengkonfirmasi bahwa Hans Jefferson dibenarkan. Kok belum nangkep sih? Anda kelihatan orang putih karena foto sama orang hitam, itu saja. Iya kan? Jadi yang hitam mengkonfirmasi yang putih. Mesias yang palsu mengkonfirmasi ada Mesias yang benar. Nabi yang palsu mengkonfirmasi nabi yang benar. Jadi memang kita adalah terang, amin. Or haolam, terang dunia, itu kata Tuhan. Nah, bicara pencapaian, ini sudah bulan ketiga, apa yang sudah dicapai ya? Kelihatannya kita berjalan di tempat ya. Kadang kita berpikir, wah ini bulan makin bertambah, lah ini kok Amerika mengalami krisis ekonomi duluan daripada kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Kristalina Georgia Eva, direktur utama atau direktur pelaksana dari International Monetary Funds, terbukti sekarang. Jadi bukan hanya eskalasi perang tambah besar di Ukraina karena Uni Eropa membantu Ukraina dengan senjata dan perang ini akan lama. Tetapi juga ekonomi dunia belum membaik. Silicon Valley Bank ya, di kemudian Signature Bank, kemudian apa lagi? Silvergate Bank, tumbang. Saya ingat 2028. Itu lembaga keuangan terbesar, tertua di Amerika 150 tahun, Lehman Brothers, bangkrut. Lah dia bangkrutnya di Amerika, kenapa Century bangkrut di Indonesia ya? Lah kok Century-nya Bank Century tutup di Indonesia, kenapa kok dikorupsi 7 triliun ya? Masalah itu. Jadi negara lain karena krisis, kita karena korupsi. Korupsi. Jangan terlalu jelas, nanti banyak yang tersinggung. Mengerikan itu. Ya. 2008, ya saya ingat peristiwa begini, karena saya lagi di servis mobil 1000 km per jam, lagi nunggu di lounge-nya Nissan motor ya di BSD, lagi tunggu di situ, servis 1000 km mobilnya. Nah, kemudian muncul berita di TV, orang terkaya di Jerman bunuh diri. Hah? Itu fotonya keluar, orangnya gagah. Rudolf Merker bunuh diri. Ini orang terkaya loh. Jadi waktu itu bukan hanya Amerika tapi juga Eropa ya. Karena dia tidak bisa mewariskan kekayaannya kepada anak cucu karena perusahaan raksasanya bangkrut. Biasa saja itu. Ya, kita 98 Indonesia juga babak belur ya. Kita survive, biasa saja. Kita bisa hidup dalam segala musim. Amin. Haleluya. Kalau kita seandainya
kita belum punya bayangan apa yang akan kita capai di tahun pencapaian 2023, maka pastikan ini, itu janji Tuhan. Jadi kalau Tuhan janji berarti pasti itu terjadi. Bahwa kita tidak sedetik pun kita berjalan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Jadi pencapaian itu baik, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Amin. Yang kedua, kalau kita belum punya bayangan apa yang kita akan capai di 2023 ini yang kita akan terus melewati bulan demi bulan, maka ini dulu, begini. Kelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini with all heart. Ya. Jadi kalau kita belum punya bayangan nih, ini saya mau capai apa ini? Apakah tema ini akan lewat 2023, 2024, ganti tema tapi saya tidak dapat apa-apa? Maka ini, kelola apa yang sudah dicapai. Dan kemungkinan dari apa yang kita sudah capai hari ini, Tuhan lipat gandakan, itulah pencapaian kita. Amin. Sekali lagi, jadi kalau kita tidak punya bayangan, seandainya ya, apa yang saya akan capai, maka kelola apa yang Tuhan percayakan sekarang. Ini banyak yang kolaps loh. Saya tidak menyangka Transmart kolaps. Masa Transmart itu kalah sama Alfamart sama Indomart? Kan aneh itu. Itu kan pengamat yang bilang begitu. Ya. Jadi ini memang saatnya kok yang kecil-kecil bikin tumbang raksasa ya. Itu biasa-biasa saja ya, biasa saja. Biasa saja. Tapi siapa yang setia kepada perkara yang kecil, di dalam yang kecil itu pencapaian yang besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, perhatikan. Belakangan gelisahnya luar biasa. Semakin mengikuti berita di media, termasuk yang rohani, sepertinya khotbah, makin gelisah. Jadi begini, kegelisahan yang paling besar adalah Yakov Baruk. Kemudian muncul satu lagi, Brian, yang berbicara tentang persepuluhan itu loh. Wow. Jadi atas nama Taurat. Taurat sudah selesai. Yesus sudah genapi. Perpuluhan tidak perlu lagi. 2, persepuluhan hanya diperintahkan orang Israel. Tidak untuk yang di luar Israel. Wah, itu kalau kita berdebat di media, tidak akan habis loh. Tapi kalau kita datangi orangnya kemudian kita cekek juga tidak boleh. Masa caranya begitu? Jadi tidak ada penyelesaiannya. Makin dibantah, makin melebar. Nah ini kegelisahan. Ada beberapa orang yang langsung telepon saya, Pastor, ini bagaimana? Saya bilang, you anaknya siapa? Anaknya Bapa di surga. Amin, langsung Bapa di surga loh saudara. Lalu anaknya siapa lagi? Ya sudah Bapa di surga. Masa? Coba pikir. Ya Bapa di surga. Yang benar. Baca Galatia pasal 3 ayat 7 dan seterusnya. Oh anak Abraham, saya anak Abraham. Kamu anak Abraham, bayar perpuluhan. Abraham memberi persepuluhan sebelum Taurat. Yakob beri perpuluhan sebelum Taurat. Kan begitu. Ya itu kan yang telepon yang tanya. Wow pastor ternyata persepuluhan itu bisa direct, kita bisa kasih langsung ya. Ada orang asing di mana kita kasih, ada janda kita kasih. Janda-janda bakal kaya tuh. Nah, yatim piatu kita kasih ya toh. Wih. Dan yang bicara ini teman saya orang kaya. Saya bilang betul itu. Tetapi bawa ke rumah Tuhan karena intinya adalah diserahkan ke Lewi, nanti Lewi yang mendistribusi.
Dan ini dia mengerti. Nah ini contoh, Itu bukan khotbah saya belum khotbah belum. Ini baru contoh. Mau khotbah lagi. Memang Tuhan menentukan hidupmu berhasil. Sampai sini kan kita bilang amin dong. Iya. Memang Tuhan menghendaki semua orang selamat. Wah, sampai di sini kan anugerah ini. Amin. Kan Tuhan yang menghendaki kita selamat. Itu takdir. Takdir itu mungkin terjemahan lain dari anugerah ya. Selamat. Selamat. Lalu penjelasannya ini. Untuk semua orang sampai ke sorga. Tergantung nasib. Nah lo. Wah ini menarik nih. Bagaimana cara Anda hidup? Lalu dia kasih contoh kan. Seperti Anda ditakdirkan tiba di Surabaya. Nah nasibmu ditentukan oleh naik apa? Naik pesawatnya bisa jatuh. Berarti tidak sampai kan? Naik kereta relnya anjlok, tidak sampai. Naik kijang terbaru 614 juta kecelakaan di tol Cipali, tidak sampai. Jadi takdirnya saya selamat, tapi nasibnya tidak sampai. Apakah begitu? Tidak. Tidak begitu. Penebusan dan Immanuel itu satu paket. Ketika kita ditebus, diselamatkan, maka Tuhan menyertai kita sampai kita tiba di garis akhir. Masa Yesus berdarah-darah mati buat kita, sesudah kita selamat lalu Tuhan Yesus bilang begini, nasib tergantung, jalani sendiri, bisa sampai, bisa tidak. Kan tidak begitu. Jadi penebusan dan Immanuel itu satu paket. Ibrani 4 ayat 16 berkata, kita menghadap the throne of grace, takhta kasih karunia. Lalu kita memperoleh anugerah, kita memperoleh pertolongan, kita diselamatkan, lalu kita dituntun sampai Wahyu 3 ayat 21, kita duduk di atas takhta bersama dengan Yesus. Amin. Jadi dari takhta kasih karunia diselamatkan kepada takhta di mana kita akan duduk bersama dengan Yesus. Haleluya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari sejak kita diselamatkan, dari sejak kita ditebus, sampai kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Ya, ayat untuk tema Maret 2023 ya, secara nasional adalah Great Parents. Amsal 22 ayat 6. Latihlah anak sejak kecil. Nanti ketika dia dewasa, maka dia tidak pernah meninggalkan jalan itu. Nah, ini kan dalam konteks keluarga. Tetapi dalam konteks the family of God, keluarga Bapa di surga, sama saja. Sejak kita born again, kita lahir jadi bayi, jadi ciptaan baru, maka itu sama dengan sampai kita dewasa. Dewasa itu sempurna, kita tidak pernah meninggalkan jalan kita. Kan begitu. Ya. Itu luar biasa. Dan kalau bicara tentang great parents, maka memang benar-benar Elohim intervensi secara langsung. Ya, ini benar-benar proyek ini kan idenya benar-benar murni dari Tuhan sendiri. Ya. Begini, kita mulai dulu pelan-pelan. Jadi institusi, lembaga yang berstruktur, yang pertama,
yang Tuhan bangun adalah family. Ini tidak main-main. Itu pertama kali. Jadi belum ada kerajaan. Gereja, apalagi gereja kan sudah perjanjian baru, di atas batu karang kudirikan jemaatku. Israel itu kan planningnya dari nama Yakob jadi Israel. Perjalanan masih jauh. Tetapi family itu ide langsung dari surga, lalu Elohim yang bangun, Elohim yang berkati dari sejak awal. Itu kan Kejadian 1 ayat 27. Lalu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Saya tidak terlalu tertarik dengan khotbah Adam berdosa dan Adam dikutuk. Oh iya benar. Hawa juga dikutuk. Iya benar. Bumi juga dikutuk. Iya benar. Tetapi Rasul Paulus berkata, semua yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi menjadi satu dengan Adam, tetapi menjadi satu dengan Yesus Kristus. Bersekutu dengan Adam, kematian, bersekutu dengan Yesus adalah kehidupan. Jadi perjanjian Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu akan terus diulangi lagi, itu berarti Tuhan mengkonfirmasi perjanjianku kekal. Kejadian 9 ayat 1. Sama itu. Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Sama. Dibaca semua itu sama. Kejadian 9 ayat 1. Jadi Tuhan memberkati Nuh dan keluarganya. Jadi itu cara Tuhan. Elohim memberkati Nuh dan anak-anaknya. Itu kan luar biasa. Jadi sebenarnya yang membuat anak-anak itu besar oleh karena mereka berada dalam satu paket berkat. Jadi Tuhan berkati ayah tapi juga Tuhan berkati anak-anak. Amin. Kemudian sudah Nuh siapa? Abraham. Tuhan mau berkati dia. Kejadian 17 ayat yang kelima. Tuhan ganti nama Abram dengan Abraham. Ham. Ada am di belakangnya. Jadi dari H-nya saja. Dari H saja terjemahan bebasnya itu kan berarti Hameleh. Itu terjemahan bebas. DNA. Hameleh. DNA. Yalah anak Toledot generasi. Itu ambil dari Hameleh. Itu udah powerful luar biasa. Jadi begitu sampai pada Abraham, maka Tuhan taruh di dalam Abraham DNA-nya Tuhan sendiri kepada Abraham. Itu namanya Tuhan. H itu namanya Tuhan. Tuhan taruh di dalam dia. Itu luar biasa. Dan itu sebenarnya blessing masih dari Nuh. Dari Nuh jalur yang mana? Dari Nuh jalur anak yang namanya Sem. Karena Sem itu yang melahirkan Abraham. Jadi begini ya, ketika kita believe in Christ, percaya kepada Yesus, maka secara tersembunyi, H yang di dalam Abraham itu tertransfer dalam hidup kita. Karena kita anak Abraham. Karena Abraham kan dikasih nama tambahan H kan. DNA itu DNA-nya Elohim. DNA-nya Tuhan. Itu sama dengan Tuhan menghembus tanah itu dengan nafasnya, maka Adam hidup. Itu DNA-nya Tuhan. Itu luar biasa. Dahsyat bukan? Lalu kita melihat bagaimana keluarga Abraham itu diberkati. Dampaknya sampai hari ini. Kita lihat satu ayat dulu. 1 Korintus 11 ayat 3. Satu ayat ya. Ini luar biasa, ini luar biasa. Nanti lihat perbedaannya ya, perbedaannya.
Jadi sebenarnya ada 4 perjanjian Tuhan kepada keluarga dalam tanak perjanjian lama itu ada 4 yang besar. Yang pertama perjanjian Tuhan kepada Adam, tidak pernah gagal. Kalau bilang Adam gagal ya, tapi Tuhan tidak gagal. Karena Yesua datang dan memulihkan semua blessing Adam. Perhatikan. Perjanjian Tuhan dengan Nuh, kejahatan luar biasa, itu terjadi. Sebab semua janji Bapa dalam Kristus adalah ya, dan kita berkata apa? Amin. Yang ketiga perjanjian Tuhan dengan Abraham, itu family. Dan yang keempat, perjanjian Tuhan dengan Daud. Kadang kita tidak bisa mengerti Tuhan ya. Tidak bisa. Ya, itu kalau Daud hidup sekarang ya dibully habis-habisan. Ya toh? Dia buat kejahatan yang luar biasa. Dia ambil istri orang, bunuh suaminya dulu. Itu kan mengerikan sekali. Tapi kok Tuhan tetap kejar Daud. Wow. Sampai Yesua disebut tunas Daud. Yesua ben David. Itu kan luar biasa itu. Ya kita melihat hati Bapa seperti ini ya. Nanti ibadah New Generation bersama anak-anak muda. Kita akan bedah dalam kitab suci itu ada yang namanya a replacement generation. Dan itu biasa lebih powerful. Generasi pengganti itu. Yang ganti Tuhan. Ada the star generation. Generasi bintang. Ada the stream generation. Generasi dengan arus yang besar dan nerobos apapun. Wow, itu memang Tuhan tidak pernah berhenti membangun generasi demi generasi. Apalagi kita adalah generasi Kristus. Amin. Ya kita generasi Kristus. Kan dari Abraham sampai Daud kan, 14 generasi kan. Dari Daud sampai Babel kan, 14 generasi kan. Dari Babel sampai Kristus 14 generasi kan. Terus berhenti, titik. Sampai Kristus saja. Berarti dari Kristus sampai sekarang kan generasi kita. Amin. Dari Abraham sampai Daud dahsyat. Dari Daud sampai Babilonia mujizat luar biasa. Apalagi dari Kristus sampai ke kita. Amin. Wih, itu generasi yang luar biasa. Generasi yang kuat, generasi yang berjalan bersama dengan Tuhan. Reinhard Kopongke berkata, fire generation, generasi api itu kan. Ya, wow. Kita lihat ayat ini dulu. Ini struktur. Ini struktur. Struktur menentukan pemerintahan, tetapi juga struktur menentukan supply. Ya 2 hal itu aja. Jadi kalau kita perbaiki susunannya, kita rapikan, ya, maka kita mulai dari bawah. Asal semua perempuan rela tidak punya kepala, maka suplai dari sorga tidak pernah terhalang. 2, asal semua laki-laki rela kehilangan kepala, berkat makin lancar. Sebab Kristus saja kehilangan kepala. Karena ayat ini berkata begini, kalau kita susun ya, kepala dari setiap perempuan adalah siapa? Laki-laki. Jadi perempuan kan gak ada kepala kan? Loh, baca kitab suci kan mesti pakai akal dong. Masa kita baca amin, amin, lalu tidak mengerti, kan repot kita. Kemudian kepala dari laki-laki adalah Kristus. Sudahlah, tinggalkan semua teori laki-laki sejati, laki-laki takut Tuhan. Tinggalkan semua teori. Cukup dia jadikan Kristus kepala, semua persoalan selesai. Iya kan? Selesai. Karena laki-laki kepalanya tidak ada, kepalanya Kristus. Jadi semua yang dia pikirkan Kristus, semua yang dikerjakan adalah instruksi dari kepala. Sama seperti Kristus ternyata dalam ayat ini, kepalanya juga tidak ada.
Karena kepala dari Kristus ialah Elohim, Bapa di surga. Jadi strukturnya adalah dari Bapa, turun kepenuhan itu kepada Kristus. Kepenuhan yang di dalam Kristus turun kepada semua laki-laki. Prioritas suami, maka cepat kawin. Dan turun kepada perempuan, prioritas ibu. Wow. Bayangkan keluarga yang seperti ini. Luar biasa. Dari Bapa memenuhi Kristus. Dari Kristus memenuhi saya. Dari saya memenuhi istri. Lihat bagaimana anak-anak itu akan seperti tunas zaitun di sekeliling meja. Artinya mereka tidak pernah mati. Mereka hidup selama-lamanya dan diberkati. Generasi yang dilahirkan orang benar, kuat, perkasa di bumi, kekayaan, kemakmuran, kebajikan tetap ada di dalam rumahnya selama-lamanya. Semua keluarga YHC 2023 bulan Maret mencapai great parents. Karena semua dari Bapa tertransfer semua kepada Yesua, tertransfer semua kepada laki-laki suami dan kepada ibu, kepada perempuan. Kita doa Bapa di surga, terima kasih untuk YHS Church yang Tuhan beri visi supaya semua firman itu dinubuatkan, tergenapi. Semua janji Tuhan terjadi. Semua penyediaan Tuhan kami menerimanya. Dan Tuhan juga yang memberi kami kemampuan. Tuhan jugalah yang memberi kami memperbesar kapasitas kami untuk pencapaian yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa itu dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau gereja dipulihkan di muka bumi ini, maka itu pasti dimulai dari setiap keluarga yang Tuhan sendiri yang bangun, Tuhan sendiri yang proteksi, Tuhan jaga, Tuhan sendiri yang lindungi, Tuhan sendiri yang supply dengan blessing, Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Yesus HaMashiach. Amen. Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, kami ucapkan terima kasih buat Pastor Hans Jefferson, menjadi berkat buat kita tempat ini. Dan saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di HS Church Jakarta pada hari ini. Boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir. Baik, ada 3 orang, puji nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada 4, ada 1 juga di sebelah sana. Puji nama Tuhan, kami sangat senang dan menyambut Bapak Ibu untuk kembali datang di ibadah YHS Church Jakarta di minggu depan. Dan sebelum itu kami ingin menyampaikan setelah pulang ini untuk boleh bertahan dulu, jangan dulu pulang karena akan disambut dengan tim kita di lounge di area belakang sebelah kanan dari posisi Anda sekarang. Baik, tidak ada lagi pengumuman tambahan, kita akan memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, siap berikan yang terbaik buat Tuhan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Kami mau nyatakan, kami mau bersorak buat nama Yesus Kristus Tuhan.
ibadah Paskah sebentar lagi tanggal 7 itu hari Jumat jam 10 pagi. Satu kali ibadah saja. Hari Jumat tanggal 7 dress code-nya dari tim acara kreatif baju adat ya. Baju adat. Saudara kalau tidak punya baju adat terserah mau baju apa. Jangan sampai gara-gara tidak ada dress code saudara tidak ibadah. Karena kehadiran saudara itu yang terpenting. Amin. Kalau dress code itu hanya untuk membuat suasana berbeda saja. Tapi kalau saudara tidak datangkan, untuk apa perbedaan itu kalau saudara tidak ada. Oke, dan kabar baik, mulai hari ini diputuskan bahwa Gereja Yes Jakarta bebas masker. Nah, terserah jemaat mau pakai masker silakan, mau tidak pakai masker silakan. Jadi mulai hari ini ternyata Yes Jakarta udah ketinggalan. Waktu saya khotbah di Bandung, udah bulan lalu Pak saya umumkan. Lah, saya ketinggalan dong saya bilang. Oh iya Yes yang lain sudah diumumkan di mimbar. Sudah saya umumkan. Wis nanti minggu depan saya umumkan di Yes Jakarta. Jadi Yes Jakarta kalau beribadah jangan merasa bersalah kalau tidak pakai masker. Biasanya kan kalau tidak pakai masker kayaknya terhakimi gitu toh. Jadi sekarang tidak ada penghakiman itu, bebas masker dan tim musik juga tidak pakai masker. Oke? Jadi kalau pakai masker juga silakan, puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkatimu mulai hari ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikannya, diberkatilah masa depannya, diberkatilah pekerjaanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesua Hamasia yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan. Tuhan Yesus memberkati